Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pelajaran matematika kelas 9. Ini tentang sifat akar persamaan kuadrat, masih pada bab 2 tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, apabila x1 ditambah x2, ya, apabila x1 ditambah x2 itu rumus awalnya dengan rumus ABC itu kan seperti ini. Min B ada ditambah, ada dikurang kan. Misalkan x1 nya ditambah, nah sedangkan x2 nya berarti dikurang. Min B ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A ditambah min B di akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A sama dengan ini min B ditambah min B lagi min B ditambah ini akar yang ada di dalam akar ditambah ini min, jadinya dikurangi ya per 2A. Sekarang min B sama dengan min 2B. Yang di dalam akar dengan yang di dalam akar sama kan, cuman bedanya ini positif sedangkan yang kedua itu negatif, jadi 0. Maka yang tersisa adalah min 2B per 2A. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min B per A. Jadi kalau ada soal x1 ditambah x2, pakai rumusnya yang ini saja ya. X1 ditambah x2 sama dengan min B per A. Sedangkan apabila akar-akarnya itu dikalikan, x1 dikali x2, masih dengan rumus ABC, satunya positif, satunya negatif. Min B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2 dikali dengan min B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2 sama dengan, ini kita kalikan, min B dikali min B sehingga min B kuadrat. Yang di dalam akar dengan yang di dalam akar dikalikan sehingga yang di dalam akar dikuadratkan. 2A dikali 2A sehingga 2A nya juga kuadrat. Min B kuadrat sama dengan B kuadrat. Sedangkan yang di dalam akar dikuadratkan sama dengan min B kuadrat ditambah 4AC. 2A dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat. Min B kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0 gitu kan. Sehingga yang tersisa adalah 4AC dibagi 4A kuadrat. 4A dibagi 4A, ini 4A nya kan ada 2, jadi A nya tersisa 1. Yang satu laginya dicoret dengan 4A yang di atas. Jadi kalau ada x1 dikali x2, rumus yang paling cepat adalah C dibagi A. Contoh, jika diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan, 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari 1 x1 ditambah x2, yang kedua x1 dikali x2, yang ketiga 1 per x1 ditambah 1 per x2. Maka langkah pertama adalah kita mengidentifikasi A nya mana, B nya mana, C nya mana gitu kan. Berarti di sini A nya adalah 3 karena 3 itu adalah angka yang mengikuti x kuadrat. Sedangkan B nya adalah min 2 dan C nya adalah min 8. Yang nomor 1, x1 ditambah x2. Rumusnya yang ini, pakainya yang mudah, min B per A. Min B nya adalah min 2, A nya adalah 3. Sama dengan negatif kali negatif positif sehingga hasilnya adalah 2 per 3. Nomor 2, x1 dikali x2, maka pakai rumus yang ini. C per A, C nya adalah min 8 sedangkan A nya adalah 3. Jadi hasilnya adalah min 8 per 3. Sekarang yang ketiga, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Kalau penjumlahan pecahan, maka angka yang ada di bawah ini kan harus disamakan dulu.
Sehingga kita kalikan. X1 dikali X2. Atasnya juga dikalikan dengan angka yang sama. Sehingga hasilnya adalah X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2. X1 tambah X2 ini hasilnya adalah 2/3 dibagi dengan X1 kali X2 hasilnya adalah min 8/3. Nah, pembagian dibagi, sehingga dibagi ini bisa kita ganti dengan perkalian dengan syarat angka yang kedua ini dibalik, tadinya min 8/3 menjadi min 3/8, sehingga terjadilah seperti ini. Jadi 3 dibagi 3 langsung boleh, sehingga menjadi 2/8. Diperkecil atau disamakan sama dengan negatif 1/4. Sekarang sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, apabila dua akar positif. Bisa terjadi apabila D lebih besar atau sama dengan 0. X1 ditambah X2 juga lebih besar dari 0. X1 kali X2 juga sama dengan lebih besar dari 0. Nomor 2, dua akar negatif. X1 lebih kecil dari 0 dan X2 lebih kecil dari 0. Akar-akar persamaan kuadrat dikatakan negatif apabila nilai determinannya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Tapi X1 ditambah X2 itu lebih kecil dari 0. Dan X1 dikali X2 lebih besar dari 0. Yang ketiga, kedua akar berlainan tanda jika nilai determinannya lebih besar dari 0, X1 dikali X2 lebih kecil dari 0. Yang keempat, kedua akar saling berlawanan. Jika nilai determinannya lebih besar dari 0, B-nya juga 0, jadi nggak ada B-nya. X1 ditambah X2 sama dengan 0, X1 dikali X2 lebih kecil dari 0. Yang kelima, kedua akar saling berkebalikan. Jika nilai determinannya lebih besar dari 0, C sama dengan A, jadi angkanya sama antara C dan A. X1 dikali X2 sama dengan 1. Dan yang keenam, sifat yang keenam, kedua akar bertanda sama. Jika nilai determinannya lebih besar atau sama dengan 0, X1 dikali X2 lebih besar dari 0. Contoh, jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 2p dikurangi 1x tambah p ditambah 4 sama dengan 0 dan saling berkebalikan, tentukan nilai dari p ditambah 7. Nah, langkah pertama kita cari A, B, dan C nilainya. A-nya berarti angka yang paling pertama ini, yang mengikuti X kuadrat itu angka 2, berarti A-nya sama dengan 2. Yang mengikuti X itu 2P dikurangi 1, berarti inilah B-nya. Dan yang tidak punya variabel inilah C-nya, yaitu konstanta P ditambah 4, itu C-nya. Karena kedua akar saling berkebalikan, artinya C itu sama dengan A. Nah, gitu kan? Saling berkebalikan. Saling berkebalikan itu berarti yang kelima, sifat yang kelima, C sama dengan A. Berarti C-nya itu P ditambah 4, A-nya itu 2, berarti P ditambah 4 sama dengan 2. Ya kan? Maka kita cari nilai P-nya adalah 2 dikurangi 4. Jadi nilai P-nya adalah min 2. Yang ditanyakan adalah P ditambah 7. P ditambah 7, P-nya diganti dengan angka min 2 ditambah 7 sama dengan 5. Jadi nilai P ditambah 7 adalah 5. Yang berikutnya, menyusun persamaan kuadrat baru. Ada beberapa cara untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Cara yang pertama adalah dengan perkalian faktor, yaitu X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2. Yang kedua, dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2
X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat yang akar-akarnya kurang dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yaitu dengan cara A dikali dengan X tambah K dikuadratkan ditambah B dikali dengan X tambah K dikuadratkan ditambah C sama dengan 0. Yang keempat, persamaan kuadrat yang akar-akarnya K lebih dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah A dikali dengan X ditambah K kuadrat ditambah B dikali dengan X dikurangi K ditambah C sama dengan 0. Yang kelima, persamaan kuadrat yang akar-akarnya K kali akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah AX kuadrat ditambah KBX, K dikali B kali X ditambah dengan K kuadrat dikali C sama dengan 0. Yang keenam, persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yaitu CX kuadrat ditambah BX ditambah A sama dengan 0. Yang ketujuh, persamaan kuadrat yang akar-akarnya lawan dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang nomor 8, persamaan kuadrat yang akar-akarnya kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah A kuadrat, A-nya dikuadratkan, C kuadrat dikurangi B juga dikuadratkan, dikurangi 2 dikali A kali C, X ditambah C kuadrat sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 2 dan 7. Nah, berarti X1-nya itu 2, X2-nya itu 7, min 7. Ya, kita pakai cara yang pertama dulu. Misalkan cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah dengan perkalian faktor. Kalau dengan perkalian faktor, rumusnya kan X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. Maka jadi seperti ini, kita masukkan angka-angkanya. X dikurangi X1, X1-nya 2. X dikurangi X2, X2-nya min 7. Nah, maka di sini kita tuliskan lagi X dikurangi 2 dikalikan dengan X. Ini kita kalikan, negatif dikali negatif, jadi positif 7. Kita kalikan X dikali X, X kuadrat. X dikali 7, positif 7x, min 2 dikali 7, min 2x, min 2 dikali 7, min 14 sama dengan 0. X kuadrat kita tulis lagi, ini 7x dikurangi 2x, itu kan 5x. Sedangkan min 14-nya kita tulis lagi. Jadi, persamaan kuadrat yang barunya adalah x kuadrat ditambah 5x dikurangi 14. Sekarang yang F, aplikasi persamaan kuadrat dan penyelesaian masalah. Ini kita tentukan nilai optimalnya. Nilai optimal itu didapat dari nilai determinan dibagi dengan min 4A. Contoh, hitunglah luas maksimum sebuah persegi panjang yang berkeliling 20 cm. Nah, di sini panjangnya kan belum diketahui, lebarnya juga, sehingga kita tentukan dulu misalkan panjangnya X, lebarnya Y. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya kan tadi diketahui 20, sehingga 2
panjangnya itu diganti dengan X, lebarnya diganti dengan Y. 2-nya kita pindahkan. Jadinya yang tadinya 20 menjadi 10 sama dengan X tambah Y. Jadi Y itu adalah 10 dikurangi X. Sedangkan luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Panjangnya tadi X, lebarnya Y. Sama dengan X dikali Y-nya kita ganti dengan ini, 10 dikurangi X. Kita kalikan, X dikali 10, 10X. X dikali min X kuadrat. Nah, yang kuadrat kita taruh di depan. Min X kuadrat, 10-nya kan positif, ditambah 10X. Sehingga nilai optimumnya adalah determinan dibagi min 4AC. Determinan itu kan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya itu yang mana kita tentukan? Ayo, yang di sini B-nya itu adalah di sini 10. Sedangkan B kuadrat berarti 10 kuadrat dikurangi 4 A-nya. Sedangkan A-nya di sini bernilai min 1. C-nya enggak ada di sini, berarti bernilai 0. Dibagi min 4, A-nya min 1. 10 kuadrat itu 100. Min 4 dikali min 1 kali 0 itu 0. Dibagi min 4 dikali min 1 sama dengan positif 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi luas maksimum persegi panjang tersebut adalah 25 cm persegi. Sekian saja dulu. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.